Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC Jamaah Salat Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kajian yang lalu, bahwasanya puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi kita, bagi yang sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, di hari Ramadan. Illa, kecuali kewajiban puasa bagi orang yang sehat itu wajib, kecuali yang pertama adalah hal-hal yang disepakati oleh para ulama. Ada juga yang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Yang disepakati oleh para ulama adalah orang yang sakit. Jadi bagi orang yang sakit, maka dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi wajib ia menggantinya di hari yang lain. Itu terjadi kesepakatan para ulama. Bagi orang yang sakit itu adalah dia hukumnya boleh iftar, tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi dia wajib mengqodoknya di hari yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, faman kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit dan bermusafir, maka dia diganti di hari yang akhir, diganti di hari yang lain. Artinya ketika ia di luar bulan Ramadan, maka dia mengganti dengan qadha, Jadi bagi orang yang sakit, terjadi kesepakatan para ulama tentang tidak ada kewajibannya atau boleh berbukanya seorang yang sakit, tapi dia wajib mengqadhanya. Sedangkan bagi yang musafir terjadi perbedaan pendapat para ulama. Apakah dia harus atau apakah dia boleh dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengganti di hari yang lain. Kemudian kalau misalnya dia boleh tidak berpuasa, mana yang lebih afdol? Apakah berpuasa atau berbuka? Kenapa sebabnya terjadi perbedaan? Karena bagaimanapun juga musafir itu adalah orang yang sehat. Cuman gara-gara rukhsahnya, gara-gara dia musafir sehingga ada rukhsah di situ. Ia boleh tidak berpuasa. Nah, sehingga dia sebenarnya sehat. Jadi bagi orang yang bermusafir terjadi perbedaan pendapat para ulama, mana yang lebih afdol, apakah berpuasa atau tidak. Kalau tadi bagi yang sakit boleh dia tidak berpuasa, tapi dia wajib menggantinya di hari yang lain. Kenapa sebabnya terjadi perbedaan pendapat tentang masalah orang yang musafir? Padahal jelas di dalam Al-Quran, faman kana maridon au ala safarin, kan begitu. Barang siapa yang sakit, kemudian atau faman kana maridon atau bagi orang yang musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka bisa diganti di hari yang lain. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya Rasulullah SAW ketika musafir ia berpuasa. Ada juga hadis Nabi Muhammad SAW ketika musafir ia tidak berpuasa, begitu. Di antaranya yang pertama adalah hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safara ila Makkah amal fathi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusafir ke Mekah pada amul fathi, pada tahun kemenangan, artinya Fatuh Futuh Mekah. Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Fasoma, kemudian ia puasa. Puasa. Berarti kan bagi orang yang musafir asalnya dia berpuasa.
hatta balagol kadid, kemudian ketika berpuasa ia nggak kuat berpuasa karena kelelahan, karena jaraknya dari Madinah ke Mekah itu Amul Fathi kan jauh banget itu. Kalau kita berangkat dari Madinah ke Mekah itu naik mobil aja sampai 7 jam 6 jam. Apalagi kalau zaman dulu bukan naik mobil tapi naik unta atau naik kuda, misalnya naik unta, itu lelah banget. Tapi asalnya beliau musafir kemudian berpuasa begitu. Safaro ila Mekah, ia bermusafir ke Mekah Amul Fathi ketika tahun kemenangan, tahun Futuh Mekah begitu. Fi Ramadan, di bulan Ramadan, fasoma, ia puasa sebenarnya. Tapi hatta balagol kadid, ketika nggak kuat karena mungkin di tengah-tengah jalan sudah nggak kuat lagi. Nah, maklum namanya sudah puasa terik begitu, kemudian naik unta dan lain sebagainya. Kalau naik mobil enak, ada AC-nya begitu. Summa aftoro, kemudian berbuka. Fa'aftoron nas, akhirnya manusia pun ikut berbuka. Ini yang dijadikan dalil oleh sebagian mazhab bahwasanya orang yang musafir itu sebenarnya dia wajib berpuasa juga. Kalau dia tidak kuat baru berbuka. Nah, misalnya dia bermusafir kemudian ia kan musafir kemudian ia puasa. Asalnya dia puasa. Kalau dia nggak kuat baru berbuka, begitu maksudnya. Baru berbuka. Ini yang dijadikan dalil bagi sebagian mazhab, di antaranya mazhab Imam Malik, bahwasanya asalnya bagi orang yang musafir adalah berpuasa. Kecuali kalau dia sudah nggak kuat lagi berpuasa, maka baru dia boleh berbuka. Tapi nanti ketika berbuka, akhirnya dia nggak kuat siang hari, berarti dia diganti di hari yang lain, qadha juga akhirnya. Tapi asalnya puasa dulu, dia ikut sahur puasa begitu. Misalnya kita ke Surabaya atau ke Bandung dan lain sebagainya, atau kemana musafir lah. Kemudian menurut mazhab Malik dia berpuasa dulu. Kalau udah nggak kuat, baru dia berbuka. Dalilnya apa? Tadi dalilnya. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika musafir di bulan Ramadan, Amul Fathi, ketika tahun Mekah, Futuh Mekah, dia berpuasa dulu. Kemudian hatta balagul kadid, ketika dia sudah nggak kuat lagi, kemudian ia berbuka. Ini dalil yang dijadikan oleh para ulama. Di antaranya mazhab Malik. Kemudian dalil yang selanjutnya adalah hadis Anas bin Malik, riwayat Muslim. Qala, kata Anas, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bermusafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayasumu ba'duhum wa yuftiru ba'duhum. Sebagian ada yang berpuasa, sebagian ada yang berbuka. Artinya tidak berpuasa begitu. Sebagian ada yang berpuasa, sebagian ada yang berbuka. Artinya yuftir, tidak berpuasa. Nanti ini kaitannya dengan mana yang lebih afdolnya, mana yang lebih afdol. Jadi hadisnya tadi riwayat sahabat Anas, riwayat Muslim, bahwasanya kami ketika bermusafir bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yusafiruna fayasumu ba'duhum, ada yang berpuasa, wa yasumu ba'duhum, ada juga yang berbuka. Artinya pilihan. Ini nanti yang dijadikan dalil oleh sebagian mazhab, di antaranya mazhabnya Imam Abu Hanifah, bahwasanya ini adalah at-takhyir, pilihan. Tidak ada dia puasa, mau pilihan bagi orang yang musafir, mau dia puasa atau mau dia tidak, itu adalah pilihan. Ini yang dijadikan dalil dari hadis Anas, bahwasanya ada sebagian yang berpuasa, ada juga sebagian yang berbuka. Ada sebagian yang berpuasa, ada juga sebagian yang berbuka. Kemudian dari sini halis saumu afdol awil fitr, mana yang lebih afdol, apakah dia berbuka atau berpuasa, berbuka atau berpuasa, mana yang lebih afdol, berbuka atau berpuasa? Tadi jelas kalau mazhabnya Malik, fa ba'duhum ra'a anna saum afdol mimman qala bihadza Malik, bahwasanya puasa itu lebih afdol. Kenapa? Tadi alasannya karena Rasulullah SAW ketika musafir dia berpuasa dulu, kalau enggak kuat baru dia berbuka. Ini yang dijadikan hujjah oleh Imam Malik. Kemudian wa qala ba'duhum annal fitr afdol, bahwasanya berbuka itu adalah afdol, berbuka adalah afdol. Wa mimman qala bihadza Ahmad bin Hanbal wa Abu Hanifah.
Sedangkan yang mengatakan bahwasanya fitr itu boleh berbuka itu adalah afdol, itu adalah pendapatnya Imam Ahmad dan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i anna zalika ala takhir, pilihan bagi orang yang musafir mau berbuka atau mau berpuasa itu tergantung daripada orang tersebut mau pilih yang mana. Kalau milih berpuasa berarti dia udah nggak ada kewajiban mengkodoknya di hari yang lain. Tapi kalau dia berbuka nggak berpuasa berarti dia nanti ketika sudah tidak musafir, artinya dia meninggalkan berapa puasanya yang ditinggalkan, maka dia wajib diganti di hari yang lain. Dalilnya selain Al-Quran tadi, faman kana maridon au ala safarin, begitu. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang sakit atau bermusafir, maka dia bisa diganti di hari yang lain. Bisa diganti dia di hari yang lain. Kemudian juga pemahaman daripada hadis Nabi Muhammad SAW dari Hamzah bin Amr, bahwasanya ketika ditanya, ya Rasulullah, ajidu fi kuwatin ala siyam fi safar. Wahai Rasulullah SAW, saya kuat. Walaupun saya musafir, saya kuat puasanya. Ya, di padang pasir, bayangkan saja musafir padang pasir, suasananya terik begitu. Saya kuat puasa begitu. Ngadu kepada Rasulullah SAW. Fahal alayya min junahin, apakah saya ada dosa? Saya pengennya berpuasa, milihnya begitu. Milih berpuasa aja nggak mau berbuka. Faqala Rasulullah SAW, hiya rukhsatun minallah. Itu adalah rukhsah, keringanan dari Allah. Faman akhadha biha fahasanun. Kalau pengen nggak berpuasa, silakan, baik, bagus. Waman ahabba ayyasum fala junaha alaih. Kalau misalnya dia pengen ya berpuasa, tidak dosa. Kalau dia pengen tidak berpuasa, juga tidak dosa. Itu adalah pilihan. Nah, ini yang dijadikan dalil pilihan tadi bagi Imam Syafi'i, bahwasanya itu ada rukhsah, kemudian pilihan bagi orang yang sedang musafir, mau berpuasa mau yang tidak berpuasa. Walaupun dia punya kekuatan, katanya punya kuat gitu, misalnya punya kekuatan, saya bisa nih puasa walaupun saya musafir, tapi Rasulullah malah menjawab hiya rukhsatun. Itu rukhsah dari Allah. Faman akhadha, kalau pengen ngambil nggak puasa silakan, fahasanun. Tapi kalau pengen puasa ya silakan juga. Ini yang dijadikan dalil kuat oleh Imam Syafi'i, takhir, pilihan bagi orang yang musafir, boleh berpuasa juga boleh tidak. Tapi ada lagi dalil lain riwayat Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laisal birra an tasuma fi safar. Tidak ada kebaikan bagi orang yang puasa itu ketika dalam perjalanan. Ini yang dijadikan dalil oleh kalangan Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Kalau pengen musafir, ya sebenarnya adalah berbuka, bukan puasa begitu. Bukan puasa. Selain dalilnya Al-Quran tadi, faman kana minkum maridon, faman kana maridon au ala safarin, dalilnya juga adalah riwayat laisal birra an tasuma fis safar. Tidak ada kebaikan orang yang berpuasa ketika dia bersafar atau bermusafir. Nah, begini yang dijadikan terjadi perbedaan pendapat para ulama. Mana kira-kira yang lebih rajih? Kalau di zaman sekarang sebenarnya nggak ada yang nggak kuat. Karena musafir zaman sekarang enak, kecuali kalau musafirnya naik motor ke Bandung, itu baru tuh nggak enak, baru lelah dia. Tapi kalau musafirnya dia naik bus yang ber-AC atau naik kereta eksekutif, itu mah nggak pengapa itu, nggak berasa, tidur dari pagi sampai sore juga nggak pengapa, pules malah. Tapi ini ya kalau misalnya naik motor pun dia kelihatan lelahnya juga, naik motor misalnya, naik motor juga itu juga termasuk lelah juga, sama kayak naik kuda gitu kan, karena trik-triknya begitu. Nah, itu kondisional. Kalau saya pribadi menganggap bahwasanya kondisi kita, kembali ke kondisinya. Buktinya tadi ketika seorang sahabat tadi bertanya, Hamzah bin Amr tadi bertanya Al-Aslami, saya kuat ya Rasulullah, apakah saya pengen puasa boleh nggak begitu? Kata Rasulullah, itu pilihan. Berarti kan walaupun dia kuat, pilihan juga begitu. Pilihan juga. Rukhsah dari Allah. Ini yang dalil kuat dari Imam Syafi'i. Sampai di sini ada diskusi tafadhol sebelum kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Jadi pertama adalah orang yang sehat itu wajib berpuasa, orang yang sakit itu sepakat para ulama dia boleh tidak berpuasa tapi wajib diganti di hari yang lain. Yang ketiga tadi, orang yang musafir, terjadi perbedaan pendapat para ulama apakah dia lebih baik berpuasa atau tidak. Tadi yang dijelaskan ada perbedaan pendapat para ulama, sama-sama
memiliki dasar hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya saya pribadi menganggap ini adalah pilihan saja, tergantung kondisi daripada masing-masing orang tersebut. Kondisi daripada masing-masing orang tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah bagi orang yang hamil. Nah, ini wanita yang hamil. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Apakah dia boleh tidak berpuasa atau tidak? Apakah dia boleh tidak berpuasa atau tidak? Wa hadhil mas'alah lil ulama'i fiha arba'atu mazahib. Tentang masalah orang wanita yang hamil dan wanita yang menyusui boleh tidak berpuasa, ada 4 mazhab di sana. Dan masing-masing itu menggunakan kias. Kenapa sebabnya? Karena semuanya dikiaskan kepada orang yang sakit atau orang yang tidak mampu berpuasa, atau orang yang tua yang tidak mampu berpuasa. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun. Nah, itu dia dalilnya. Orang yang tidak mampu berpuasa maka dia membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu masakin. Al-Baqarah ayat 183. Jadi wanita yang hamil ini dikiaskan, disamakan kemana? Apakah orang yang sakit atau orang yang sehat atau orang yang tidak mampu berpuasa tadi? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu masakin. Bagi orang yang wanita yang hamil, kemudian wanita yang menyusui, kalau dia dikiaskan dengan orang yang sehat, maka dia wajib berpuasa. Tapi nanti kalau dia bisa berpotensi mempengaruhi janinnya, maka itu tidak rajih pendapatnya. Jadi kalau misalnya berpendapat bahwasanya wanita yang hamil atau wanita yang menyusui, dia dikenakan wajib berpuasa juga karena dikiaskan dengan orang yang sehat. Sekarang orang yang hamil, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui sehat atau tidak? Kan itu intinya. Kalau dikiaskan dengan orang yang sehat, berarti dia ada kewajiban berpuasa. Tapi kalau dikiaskan dengan orang yang sakit, berarti dia tidak wajib berpuasa, tapi mengganti di hari yang lain. Kalau memang wanita hamil atau wanita menyusui itu dikiaskannya kepada orang yang sakit. Misalnya wanita hamil ini karena dia sakit. Kalau misalnya dia berpuasa, maka dia berpotensi tubuhnya akan sakit karena ya ada janinnya juga dan lain sebagainya. Kalau dikiaskan dengan orang yang sakit, berarti dia kewajibannya adalah mengqadha di hari yang lain. Kemudian pendapat yang ketiga adalah dikiaskan dengan orang yang tidak mampu lagi berpuasa. Orang yang tidak mampu lagi berpuasa. Artinya kalau dikiaskan dengan orang yang sehat, dia sehat-sehat saja. Dicek darahnya sehat-sehat saja. Dikiaskan dengan orang yang sakit, dia nggak sakit juga. Dia nggak sakit. Nggak sakit apa? Nggak sakit. Orang cuman bawa bayi aja begitu. Bawa bayi dalam tubuhnya. Menyusui juga sama, nggak sakit juga. Begitu. Akhirnya apa? Ini mazhab yang ketiga, dikiaskan dengan orang yang tidak mampu lagi berpuasa. Kalau dikiaskan dengan yang ketiga, maka konsekuensinya adalah dia hanya membayar fidyah. Ini yang dijadikan ikhtilaf di kalangan para ulama. Mana yang dikiaskannya nih? Yang dikiaskan wanita yang hamil dan menyusui tadi. Bagi yang berpendapat bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui dia dikiaskan dengan yang sakit, maka dia adalah pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengkiaskan orang yang wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu dikiaskannya kepada orang yang sakit. Jadi dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi dia harus mengganti di hari yang lain. Kemudian bagi yang mengkiaskan wanita yang hamil dengan wanita yang menyusui kepada orang yang tidak mampu lagi berpuasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, seperti orang tua gitu kan. Kalau dia enggak makan, udah lemes, dia enggak sakit, enggak. Berarti dia apa kewajibannya?
bayar fidyah saja. Begitu. Apakah orang yang hamil dan orang yang menyusui dikiaskan kepada yang fidyah tadi? Berarti kalau misalnya orang yang hamil dan wanita yang hamil dan menyusui dikiaskan dengan fidyah, dia tidak mengqadha tapi dia hanya membayar fidyah. Ini pendapatnya Hasan Bisri dan pendapatnya sebagian tabi'in. Sebagian tabi'in. Jadi kenapa sebabnya? Karena kan kalau wanita Arab itu habis hamil menyusui lagi begitu. Jadi nggak putus-putus jadinya. Nggak putus. Ini hamil, tahun ini hamil. Puasa ini, puasa besok menyusui. Hamil lagi, menyusui, begitu terus. Akhirnya apa? Sebagian ulama berpendapat dia dikiaskan kepada wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dia hanya membayar fidyah begitu. Tapi itu pendapatnya, kalau saya pikir itu pendapatnya marjuh ya. Pendapatnya marjuh, tidak kuat. Kalau menurut saya ya, Pendapat Imam Syafi'i ini lebih ketat dia. Pendapat Imam Syafi'i adalah annahuma yaqdiyani wa yut'imani. Dia dikiaskan kedua-duanya. Dikiaskan dengan yang sakit juga, dikiaskan dengan yang tidak mampu berpuasa juga. Sehingga yang ada kewajiban adalah dua dia kewajibannya. Apa kewajibannya? Dia qadha di hari lain juga dia membayar fidyah. Itu kata ijtihad daripada Imam Syafi'i. Karena dia dua seperti apa? Seperti kiasnya dua begitu. Kalau dibilang dia sakit ya dia nggak sakit. Kemudian dia nggak mampu ya sebenarnya dia mampu. Akhirnya dua-duanya dikiaskan dia. Dia masuk ke yang marid, kemudian dia juga masuk yang tidak mampu lagi berpuasa, sehingga lebih konsekuensinya dia lebih strong begitu, lebih daripada pendapat yang lain. Dia juga harus mengganti puasanya dan juga dia harus membayar fidyah. Dan lagi-lagi kembali ke kias masing-masing mazhab saja. Kias kepada masing-masing mazhab saja. Wanita yang hamil ini dikiaskan kemana? Ke yang sakit atau ke yang tidak mampu lagi berpuasa. Nah itu perdebatan atau perbincangan lah, bukan perdebatan, perbincangan di kitab-kitab yang besar-besar ketika membahas tentang wanita yang hamil. Itu paling ke situ arahnya. Kemana nih dikiaskannya? Kepada marid, orang yang sakit. Kalau orang yang sakit berarti apa konsekuensinya? Qadha. Kalau misalnya orang yang nggak mampu berpuasa, konsekuensinya apa? Bayar fidyah. Nah, begitu. Kemana nih wanita yang hamil ini? Begitu. Sedangkan Syekhul Kabir wal Ajuz, orang yang tua yang sudah nggak mampu lagi berpuasa, sudah diponis dokter nggak mampu nih berpuasa nih. Kalau dia 3 jam nggak makan atau tidak 5 jam, 6 jam nggak ada asupan, dia bisa KO lah atau bisa lemas dan lain sebagainya. Maka dia dikategorikan sebagai wallazina yutiqunahu fidyatun ta'amu masakin. Orang tersebut adalah dia tidak mampu lagi berpuasa, maka dia bayar fidyah dengan 1 hari dibayar 1 mud. Nah, apa itu 1 mud? 1 mud itu adalah sekenyang orang yang makan. Berarti kalau kita standar makan 20.000, 25.000 ya 1 mud itu. 1 mud. 1 mud. Kalau misalnya dia nggak mampu lagi berpuasa, masuk ke dalam kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu masakin. Kemudian selanjutnya tema yang menarik adalah orang yang tidak berpuasa kemudian dia diganti di hari yang lain. Dia nggak ganti-ganti sampai muncul Ramadan selanjutnya begitu. Sampai muncul Ramadan selanjutnya. Nggak diganti-ganti, entah males atau pokoknya itu urusan masing-masing lah. Dosa ya dosa, tapi urusan masing-masing. Pokoknya yang penting dia nggak diganti-ganti sampai dengan tahun yang akan datang. Ini dia yang akan kita bahas nih. Idza akhkharul qadha hatta dakhala Ramadan akhir. Ketika ia punya kewajiban untuk bayar, kan dia punya kewajiban. Mau dia meninggalkan puasa karena amdan itu apa? Disengaja. Ini sehat, orangnya sehat tapi malas puasanya. Kan banyak juga kan? Banyak banget itu. Nggak sakit tapi malas puasa. Akhirnya dia siang hari makan begitu. Itu dia ada kewajiban 2 nanti. Apa kewajibannya? Kewajiban qadha juga, kewajiban bayar kafarat juga. Kewajiban qadha juga, kewajiban bayar kafarat juga. Kenapa? Karena dia masuk kategori sehat. Tapi kalau kategorinya marid, kategorinya orang yang sakit,
maka dia hanya membayar qadha. Misalnya dia nggak berpuasa di bulan Ramadan karena dia sakit. Wajar sakit, alasannya sakit, rukhsahnya sakit. Maka dia kewajibannya adalah diganti di hari yang lain, diganti di bulan yang lain, begitu. Tapi bagi orang yang sehat-sehat saja, kemudian dia makan begitu, kayak nggak ada dosa begitu makan, maka dia ada dua kewajibannya. Yang pertama dia wajib mengqadha, dan yang kedua adalah membayar kafarat. Apa itu kafaratnya? Sama dengan kafarat ketika ia tidak puasa di bulan Ramadan di siang hari. Apa itu? Dalam Al-Quran jelas. Pilihannya yang pertama adalah memerdekakan budak, yang kedua adalah berpuasa 3 bulan berturut-turut, begitu, 3 bulan. Kemudian yang ketiga adalah dia sittina masakin, atau sittina masakin, memberikan orang miskin 60 makan orang miskin. Itu kafaratnya. Jadi dua, kalau misalnya orang yang meninggalkan puasa disengaja, dia qadha juga, kemudian dia amdan juga. Dia qadha juga, kemudian dia bayar kafarat juga. Kalau dia tidak disengaja, kalau dia disengaja. Tapi kalau marid dia hanya qadha saja. Tadi permasalahannya adalah ketika ia punya kewajiban mengqadha, tapi dia tetap nggak dilaksanakan di tahun itu sampai muncul Ramadan selanjutnya. Apa kata para ulama di sini? Kata para ulama, faqala ulama yajibu alaihi ba'da siyami Ramadanil akhir al-qadha wal kafarat, wa bihi qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Jadi menurut mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ada dua kewajibannya. Mau orang yang sakit, mau orang yang sehat, semuanya kalau dia tidak dikafarat, tidak dibayar di tahun yang itu, maka dia kena kafarat kalau misalnya bayarnya nanti gitu setelah Ramadan tiba lagi, maka dia kewajibannya qadha kemudian membayar kafarat juga. Itu menurut pendapat jumhur. Tetapi menurut pendapat Imam Abu Hanifah, dia hanya tetap membayar kafarat saja. Artinya membayar kafarat, dia hanya tetap membayar qadha saja. Jadi nggak ada istilah kafaratan kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah, begitu. Jadi nggak ada istilah batasan waktunya. Kenapa mereka berbeda pendapat? Karena berbeda pendapat ketika memahami ayat fa'iddatum min ayyam min ukhar. Di dalam Al-Qur'an kan jelas, faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit kemudian bermusafir, maka diganti di hari yang lain. Bagi Abu Hanifah itu di hari yang lain kapan saja, nggak ada batasannya. Tapi menurut pendapat jumhur bahwasanya ayyamin ukhar itu ada qiraat. Riwayat dari Aisyah bahwasanya takdirnya fa'iddatun, kata Aisyah, fa'iddatum min ayyamin ukhar mutatabi'at. Jadi ketika di tahun yang sama, bukan di tahun yang berbeda. Itu riwayat Baihaqi dari Aisyah. Ini yang dijadikan pendapat oleh pendapat jumhur. Lalu muncul tema berikutnya adalah bagaimana kalau kita meninggalkan Ramadan. Setahun ninggalin lagi, tinggalin lagi terus begitu. Entah kita kena malas atau bagaimana waktu kita puasa, waktu kita SMP misalnya kan, SMA, ya bahasanya belum soleh lah, bahasanya begitu. Kita malas-malasan puasanya. Apakah kita ada kewajiban mengqadha atau tidak? Ada kewajiban mengqadha atau tidak begitu? Mengqadha atau tidak? Kalau misalnya kewajiban mengqadha, bagaimana mengqadhanya? Dibayar terus begitu, dihitung terus begitu, atau bagaimana? Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, dia wajib mengqadhanya. Ketika awal dia balik, kemudian ia meninggalkan puasa, maka puasa itu adalah hutang dengan Allah. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Hutang dengan Allah. Sama dia berijtihadnya sama ketika sholat. Sama ketika sholat juga. Ketika dia nggak sholat, itu hutang dengan Allah. Kalau misalnya nggak bayar hutang, ya terserah. Nanti diapain? Disiksa di hari kiamat. Kamu tidak berpuasa. Itu nanti begitulah, disiksa begitu. Kenapa? Karena yang namanya kewajiban itu adalah wajib dilaksanakan. Dan itu adalah hutang. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika seorang ibu atau seorang bapak, ada seorang anak yang datang pada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal. Dan ia pernah nggak berpuasa, wahai Rasulullah SAW. Apakah saya boleh membayar hutangnya? Begitu. Apakah saya boleh mengqadhanya?
anaknya nih yang berpuasa. Kemudian kata Rasulullah SAW, apa adainullah, itu adalah hutang bagi Allah. Apakah kamu akan membayar hutangnya? Akhirnya di situ disimpulin oleh para ulama bahwasanya puasa itu adalah hutang. Artinya qadha. Qadha itu artinya hutang. Buktinya apa? Ketika kita di puasa ini nggak bayar, artinya nggak puasa, maka kita diapain wajibnya? Bayar hutang lagi, bayar qadha di hari yang lain. Itu pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i. Tapi menurut pendapatnya Imam Ahmad dan pendapatnya Imam Abu Hanifah tidak lagi kalau sudah 2 tahun berturut-turut. Artinya dia hanya kena dosa besar. Dosanya apa? Dia meninggalkan, termasuk dalam golongan min tarki as-shaimin. Dia termasuk golongan orang yang meninggalkan salah satu rukun Islam, yaitu kewajiban puasa. Siksaannya nanti di hari kiamat, dan tidak ada kewajiban untuk mengkodok-kodok begitu. Ya sudah, kalau sudah lewat ya sudah. Kata Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Dulu ketika saya SMP, gimana Ustaz? Udah, kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Ahmad, sudah lewat, ya sudah. Kamu sudah dosa, tinggal apa kalau dosa? Banyak bertaubat kepada Allah, kita nggak boleh melakukan lagi taubatan nasuha. Itu yang diinikan oleh pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Sampai di sini ada diskusi tafadhol sebelum kita lanjut ke tema yang berikutnya. Ya, Pak Ji. Kode puasa. Ya. Kode puasa boleh nggak dibadalkan oleh orang lain? Kalau dia sudah meninggal, iya, ada dalilnya. Kalau dia sudah meninggal, ada dalilnya. Silakan dicek aja, dalilnya banyak itu. Kalau dia sudah meninggal, itu diantaranya tadi ya, ketika ada seseorang yang ngadu kepada Rasulullah bahwasanya ibunya sudah meninggal, apakah saya boleh membadalkan puasanya? Itu ada dalilnya. Tapi kalau misalnya masih hidup, itu nggak ada badal-badal ngodoin badal. Kenapa? Kalau orang tuanya sakit parah nggak kuat lagi, maka nunggu dia. Jadi dia tetap ada kewajiban. Kalau dia misalnya masuk ke golongan wa 'alal ladzina yutiqunahu, tadi berarti bayar fidyah, nggak mampu lagi berpuasa. Tapi kalau misalnya kita pengen gantiin orang, itu nggak bisa. Antum kalau sama dengan kita gantiin sholat, gitu. Ini orang, kamu nggak mau sholat ya, udah saya aja yang sholat deh. Wah, begitu nggak bisa. Orang sakit pun tetap harus ada kewajiban. Sama begitu. Cuman kalau bedanya dengan puasa dengan sholat, kalau puasa itu, kalau bagi orang yang sakit itu lebih ini. Orang yang sakit dia ganti di hari yang lain. Kalau dia nggak mampu juga, nanti masuknya ke wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau dia nggak mampu lagi berpuasa karena sakitnya udah sakit parah, ya stroke misalnya yang berbulan-bulan, ya sudah masuknya ke situ tadi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Dia udah nggak mampu berpuasa, berarti dia nanti berbayar fidyah begitu. Bayar fidyah. Dia termasuk kategori tidak mampu berpuasa. Tapi tunggu dulu dia sehat nggak nanti. Kalau dia sehat masih ada kewajibannya, tapi kalau dia nggak sehat-sehat, baru dia ini. Kalau sakit begitu ya. Kalau misalnya dia udah nggak mampu lagi, sama kayak orang tua, udah umur 100 tahun, yang tinggal tengkurap aja di mana? Yang tinggal berebah aja di kasur, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu udah nggak bisa berpuasa, ya itu berarti dia kewajibannya adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dia hanya berbayar fidyah saja. 30 mud. Berarti 30 mud dibayarnya. Niatin buat orang tersebut. Begitu. Jadi nggak ada misalnya badalin buat orang yang masih hidup gitu. Nggak ada ya. Karena ya, nanti enak banget jadinya. Jadi nggak bisa badal-badalin kecuali kalau dia sudah meninggal atau dia kategorinya adalah orang yang tidak mampu lagi berpuasa. Udah nggak mampu lagi, baru dia. Tapi kalau misalnya dia masih sakit, orang sakit, saya badalin deh, sakit kamu ya, saya badalin, nggak bisa. Dia tetap, dia kewajibannya adalah di hari yang lain, dia sendiri yang melaksanakan, bukan orang lain. Wallahu a'lam. Iya. Iya, dia berarti kalau dia tidak mampu berpuasa, ini fidyah buat bayar, buat yang meninggal. Buat apa? Buat bayar hutang puasa atau apa? Iya, kalau dia ada kewajiban puasanya yang tidak dikerjakan itu, misalnya ditinggalkan, maka dia ada kewajiban membayar fidyah tadi bagi orang yang tidak mampu. Kemudian kalau bagi yang sehat, ini yang sehat-sehat saja nih,
nggak ngapa-ngapa, kemudian dia meninggalkan puasa, kemudian dia meninggal, tahu dia meninggal begitu. Apakah dia ada kewajiban lagi atau tidak, kan begitu maksudnya? Kan begitu maksudnya. Tadi dia kembali ke yang tadi. Apakah dia termasuk orang yang tidak mampu lagi berpuasa karena dia sudah meninggal, atau dia kategori masuk yang ketika dia berpuasa masih hidup, kemudian dia orang yang tidak mampu lagi berpuasa. Jadi itu nanti kalau masalah orang yang meninggal tapi dia kategorinya sehat begitu, nggak karena malas berpuasa, bukan karena kondisinya adalah kondisi orang tua yang nggak berpuasa. Itu kalau kondisi orang tua yang nggak berpuasa, iya memang ada dalilnya fidyah, membayar fidyah. Ini bagi yang tidak mampu berpuasa ada dalilnya membayar fidyah. Tapi bagi yang sehat-sehat saja itu yang dipertanyakan, apakah ada membayar fidyah atau tidak, begitu maksudnya. Jadi kalau ditanya ada nggak membayar fidyah, ada. Kalau dia ketika di masa hidupnya dia tidak mampu lagi berpuasa, kemudian ia meninggalkan puasa begitu, karena dia nggak mampu, sakit misalnya. Jadi sebelum meninggal dia sakit di bulan Ramadan, sakit di rumah sakit. Nah itu bisa. Ketika ia meninggalkan puasa, dibayar dengan fidyah. Dibayar dengan fidyah. Iya Faji. Iya. Itu yang mana? Yang iya Ramadan. Iya meninggal. 15 hari ditinggalkan, terus kalau yang setelahnya itu udah nggak mengkodo lagi. Kalau yang setelahnya, yang sebelumnya yang 15 hari. Iya, misalnya nih dia sakit, masuk bulan Ramadan, 1, 2, 3, dia lagi sakit. Itu kan ada kewajiban kan? Ada kewajiban untuk untuk berpuasa. Tapi karena dia sakit, ya nggak bayar puasanya kan? Nggak, karena dia sakit alasannya. Ketika tanggal 15 Ramadan, dia meninggal. Nah, kemudian dua pilihan. Apakah dia sama walinya, sama anaknya itu diganti dengan qadha, dipuasakan lagi sama anaknya, saya puasain buat orang tua saya, begitu. Pertama boleh, atau dia bayar fidyah, itu bisa. Dua dia, kalau misalnya dia kasusnya seperti itu. Ini yang tadi masalah ini adalah dia nggak sakit apa-apa, dia sehat. Sehat, meninggalkan puasa. Tiba-tiba di tengah-tengah bulan Ramadan dia mati, meninggal. Nah, apakah dia boleh dipuasakan atau tidak? Itu yang dipermasalahan di para ulama. Kalau yang tadi iya, karena posisinya adalah termasuk ngarit, atau termasuk orang yang safar, atau termasuk orang yang lainnya. Gitu maksudnya. Ada lagi ya sebelum masih beberapa menit lagi. Kemudian masalah yang selanjutnya tadi, ketika makan dan minum atau dia tidak berpuasa, maka para ulama sepakat bahwasanya dia ada dua kewajiban. Yang pertama adalah dia mengqadhanya, yang kedua adalah dia membayar kafarat. Itu terjadi kesepakatan para ulama. Kemudian iza jama'a, ketika apa dalilnya? Dalilnya itu tadi adalah ketika berjima di siang hari. Kan ada kisah ya, di hadis tentang berjima di siang hari. Hadisnya panjang gitu ya. Berjima di siang hari. Maka dia kena kafarat juga, membayar qadha kemudian membayar kafarat. Tadi kafaratnya pilihannya adalah memerdekakan budak, kemudian dia puasa 3 bulan berturut-turut, atau dia siti masakin, memberikan 60 orang miskin. Itu 60 orang miskin. Kemudian iza jama'a, ini ada tema yang iza aftara bijima'in muta'ammidan fi Ramadan. Ini dalilnya ya, dari hadis Abu Hurairah. Qala jaa rajulun, ada seseorang yang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat halaktu ya Rasulullah, celaka saya wahai Rasulullah. Qala, kemudian ditanya Rasulullah, kenapa kamu? Wa ma ahlakaka? Qala waqa'tu ala imraati fi Ramadan, saya melakukan hubungan di siang hari sama istri saya di bulan Ramadan. Qala, kemudian kata Rasulullah, hal tajiru ma ta'tiku bihi raqabah? Apakah kamu punya hamba yang mau dimerdekakan? La, tidak.
Kemudian kata Rasulullah, fahal tastati antasum sahraini mutatabi'ain? Apakah kamu mampu puasa 2 bulan, ya bukan 3 bulan, maaf, 2 bulan berturut-turut? Qala, tidak, nggak sanggup wahai Rasulullah. Fahal tajidu matut imu bihi sitini masakin? Apakah kamu punya harta yang ingin disedekahkan buat 60 fakir miskin? Tidak juga. Miskin, orang miskin tidak juga. Nggak punya juga, nggak punya harta dia. Summa qala summa jalasa fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'irokin fihi tamr. Kemudian Nabi Muhammad SAW ambil itu segantang kurma, kemudian faqala, diserahkan itu segantangnya kepada orang tersebut, tasaddaq bihaza. Ini sedekahkan ini dengan ini. Faqala a'ala, kamu punya seperti ini, a'ala afqari minni, sedekahkan kamu. Kemudian cari orang yang miskin. Kemudian kata orang tersebut, saya yang paling miskin wahai Rasulullah. Nah, sampai begitu. Kemudian padohikan Nabi, kemudian Nabi Muhammad SAW tertawa sendiri, atabadat an yabu, sampai terlihat gigi-giginya begitu, ya ketawa. Nah, dia berarti dia kurmanya buat dia. Izhab fa'at amha ahlaka, ini buat kamu saja. Nah, ini cerita hadis riwayat Bukhari Muslim ya, tentang masalah kafarat bagi orang yang berjima di siang hari. Nah, di siang ini artinya dia tidak berpuasa, dia tidak berpuasa di siang hari. Jadi kafaratnya itu tadi, selain dia mengganti, dia juga membayar kafarat. Membayar kafarat. Masih ada ya? Iza jama'a nasiyan. Kemudian ini juga ada tema yang saya kira, apabila ia berjima tapi nasiyan, lupa di siang hari, lupa li saumihi, karena puasa, lupa dia berjima kemudian lupa. Fa inna Syafi'i wa Abu Hanifah yaqulani la qada'a alaihi wa la kafarah. Kalau lupa ya sudah, waktunya lupa. Tetapi kalau menurut Imam Malik, alaihil qada' faqad dunal kafarah. Kalau lupa itu sama seperti yang lain, dia hanya kafarat, membayar qada' saja. Karena lupa ya, karena membayar qada' saja. Tapi kalau menurut Imam Ahmad diteruskan sama seperti orang ketika makan kemudian ia lupa, maka itu adalah sebagai rizki bagi kamu. Udah kenyang kemudian dia ingat bahwa dia sedang berpuasa. Itu juga sama ketika berjima kemudian ia lupa, maka dia diteruskan puasanya menurut Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Taib, nanti kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, nanti kita lanjutkan di bahasan yang lain tentang masalah kafarat dan yang lain. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.